Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 106 ayat 41 sampai 48. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka ditindas oleh musuh-musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Berkali-kali ia melepaskan mereka, tetapi mereka tetap memberontak kepadanya dengan rencana-rencana mereka. Mereka tenggelam dalam kesalahan mereka, tetapi ia menilik kesusahan mereka. Ketika ia mendengar teriakan mereka, ia mengingat perjanjiannya dengan mereka dan berbelas kasihan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Dibuatnya mereka mendapat rahmat dari semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin. Haleluya. Pemahaman akan kasih dan keadilan Allah seharusnya berjalan secara berimbang. Seringkali kita begitu terhanyut pada keyakinan akan Tuhan yang adil dan pengasih, menganggap bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kita, apapun dosa serta kesalahan yang kita perbuat. Padahal di saat yang sama, Ia adalah Tuhan yang juga menghendaki keadilan atas umat-Nya. Konsekuensi atas tindakan umat yang melawan ketetapan Allah menjadi bagian dari pernyataan keadilan-Nya. Inilah yang ditunjukkan dalam bacaan kita kali ini. Pemazmur hendak mengingatkan umat atas keadilan Allah yang dinyatakan untuk mendidik mereka yang tersesat dalam pemberontakan kepada Allah. Israel diserahkan kepada tangan bangsa-bangsa yang selama ini menjadi musuh mereka. Penindasan datang dari mereka sehingga membuat umat menderita. Situasi ini mungkin merujuk kepada pembuangan ke Babel yang dialami oleh Israel. Pemazmur menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi, yakni karena Allah telah berulang kali menolong serta melepaskan mereka dari bahaya. Tetapi umat-Nya tetap memberontak kepada Tuhan. Mereka tenggelam dalam kesalahan. Meskipun demikian, Allah tidak meninggalkan mereka. Ia tetap menilik kesusahan mereka. Semuanya itu Allah kerjakan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan antara Allah dengan umat-Nya. Salah satu yang dikerjakan Allah adalah menggerakkan hati para penindas agar berbelas kasihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tetap bekerja dalam segala situasi yang tengah dialami oleh umat. Sahabat Alkitab, marilah kita tunduk kepada kasih dan ketetapan Allah. Jangan sepelekan perintah-Nya, karena Tuhan adalah Allah yang maha adil. Ia memang Tuhan yang penuh kasih, tetapi Ia juga Allah yang menegakkan keadilan-Nya. Tuhan menginginkan agar umat-Nya dapat belajar dari segala situasi yang dihadirkannya. Maka, marilah kita setia terhadap kasih dan didikan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tunduk kepada kasih dan keadilan-Mu. Jangan biarkan kami terbuai oleh pengampunan-Mu hingga mengabaikan ketetapan-Mu yang kudus. Saat kami jatuh dalam kesalahan, tegurlah kami dengan kasih agar kami kembali pada jalan-Mu. Di tengah didikan dan penderitaan, tolonglah kami, supaya dapat melihat kasih karunia-Mu yang tetap bekerja. Jadikan hati kami lembut untuk belajar dari setiap peristiwa dan tetap setia kepadamu. Ya Tuhan yang adil dan penuh kasih. Amin.